أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia yang amat sangat banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Lebih-lebih pada pagi hari ini kita masih diberi waktu, kekuatan, kesehatan dan taufiknya untuk melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjut berzikir serta duduk bersama untuk saling menasihati, untuk mendengarkan sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dan sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua ini menjadi bahagian syukur kita kepadanya dengan harapan semoga Allah berkenan menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa istiqomah melanjutkan tugas ibadah ini sampai kelak akhir kehidupan kita masing-masing menggapai husnul khatimah. Amin. Berikutnya semoga salawat, salam dan keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para istri, para keluarga, para sahabat dan tentu semua umat Islam dimanapun dan kapanpun berada serta siapapun mereka yang masih mau memegang teguh agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Baik ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah masuk hari keberapa? Hari ke? Betul. Kalau hitungan cepat itu orang nampung-nampung yang ini. Pengen cepat selesai apa tidak Pak? Jujur loh ini, jujur. Mau jawab tidak, tapi ya pengen. Tapi kalau iya kok rasanya iman-iman kan gitu. Pengennya puasanya lama, tapi penak gitu. Iya, alhamdulillah kita diberi kekuatan ibu bapak bisa melanjutkan puasa. Sepertiga pertama sudah lewat. Di satu sisi kita bersyukur, di sisi lain pasti kita kecewa karena setelah kita lihat masih banyak celah yang ternyata oh iya kurang ini kurang itu, gini mungkin. Iya, maka mari di sepertiga kedua kita coba maksimalkan. Meskipun teman kita kayaknya semakin sedikit. Di masjid softnya maju apa mundur Pak? Ya begitulah, sunatullah sudah terseleksi otomatis. Nanti apalagi sepertiga yang terakhir sudah, makanya usul saya di sepertiga terakhir itu buka bersama ditambah kualitasnya setiap hari, kemudian tambah sahur bersama setiap hari. Cocok betul itu? Ya, tinggal di list menunya gitu ya. Nanti kalau sudah insya Allah penuh ya, insya Allah. Lalu dikasih door prize ya, yang datang sahur, datang tarawih, datang sholat berjamaah, setiap datang kasih bingkisan. Insya Allah. Insya Allah. Supaya ramai, supaya baik. Pagi hari ini kita lanjut ya. Ngantuk enggak Bu? Betul ngantuk? Betul loh ya. Sekarang enggak ngantuk, nanti mulai paling saya baca ayat 2, ayat 3 gitu sudah ya. Enggak apa-apa, teklak-tekluk, tapi insya Allah kita niatkan untuk belajar sambil menunggu waktu syuruk. Mudah-mudahan ya
ya menjadi amal ibadah kita. Baik, saya baca pada bab ke-7 dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu al-yaqin wat tawakkul, bab yakin dan tawakal. Ini luar biasa, ini prinsip seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini, apalagi dalam menjalani tugas beribadah. Kalau tidak punya keyakinan dan tawakal, berat. Puasa juga berat. Yakin kuat, yakin. Kemudian tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Ada bapak yang beberapa hari kemarin tidak sahur, kebablasan. Ada, kuat juga, kuat. Di situ orang gitu ya. Yakin, ya, Bismillah, kuat ternyata. Ya, jadi ini prinsip dalam segala hal. Mungkin dalam berkarir, dalam bekerja. Dulu bapak-bapak ini waktu berani tidak ya saya ngelamar gitu ya, mesti pernah ada keraguan itu. Tapi bismillah, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuat, zat yang maha kaya, zat yang maha pengasih penyayang. Begitu pula dalam mengalami kehidupan ini, ada banyak rintangan, gangguan, cobaan, ujian, macam-macam problem. Kalau nggak diimbangi dengan keyakinan dan tawakal, berat ibu bapak. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang mundur dalam beribadah, ya, ada orang ada problem, kemudian na'udzubillah putus asa mengakhiri hidupnya karena punya keyakinan, karena dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya prinsip yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat sebahagian firman Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ini ambil pelajaran. Problem kita seberapa sih kecil? Masalah kita kecil dibanding problem barangkali orang-orang terdahulu. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling berat ujiannya, paling rumit persoalannya, tapi mereka bisa lulus, mereka bisa tegar dan sabar, akhirnya sukses di akhir. Pengikut-pengikut mereka, sahabat-sahabat mereka pun demikian. Mari kita lihat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang beriman, Nabi SAW dan para sahabat saat itu radhiyallahu anhum ajma'in, yang tentu dibanding orang-orang kafir jumlahnya jauh lebih kecil, lebih sedikit. Ketika mereka melihat Al-Ahzab, Ahzab ini pasukan sekutu, mereka berkongsi dari macam-macam grup, kelompok yang jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin saat itu. Secara perhitungan nalar manusia jauh, kekuatannya kalah, jumlahnya kalah, logistiknya kalah, ini kalah. Apakah mereka minder? Tidak. Minder aja tidak, apalagi mundur. Mereka tetap tegar dan qalu, bahkan mereka berkata saat melihat musuh yang sekian banyak kekuatannya luar biasa, mereka tidak gentar, tidak minder apalagi mundur, tapi justru saat itu qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah saat janji Allah dan Rasulnya akan dibuktikan. Mereka yakin Allah pasti menolong hamba-hambanya yang beriman. Saat kondisi seperti itu, justru inilah saat pertolongan Allah akan datang. Janji Allah dan Rasulnya pasti terpenuhi. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kondisi yang mencekam, genting, ya, terjepit saat itu justru membuat mereka semakin beriman, semakin pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Kemenangan jemaah. Sehingga kesuksesan itu sebenarnya bukan dilihat dari seberapa modal kita, bukan, tapi seberapa keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menolong Allah, Ibu Bapak. Jadi kalau kita berjuang, berdakwah, aduh kita ini
masjidnya mungkin, masyarakatnya, jamaahnya. Jangan minder, jangan takut. Ya, apalagi mundur. Bukankah kita punya Allah Zat Al-Qawi yang maha kuat, Allah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih penyayang, Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha menolong dan seterusnya. Sehingga yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melihat, aduh kalau kita ini siapa? Kita ini lemah, kecil, sedikit, dan seterusnya. Ini prinsip yang hendaknya kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apapun itu. Mungkin yang sakit kok nggak sembuh-sembuh, jangan tawakalnya kepada dokter, kepada obat, tapi tawakallah kepada Allah Asy-Syafi, Zat yang maha menyembuhkan. Barangkali yang usaha ini kok gagal terus, bertawakallah kepada Allah Al-Ghani, Zat yang maha kaya, dan seterusnya. Begitulah dalam prinsip kehidupan. Mengapa? Karena ujian pasti ada, godaan, rintangan pasti ada. Sehingga kita diuji supaya apa? Bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum farshawhum. Ada orang-orang yang mengancam umat Islam saat itu, mengancam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kelompok orang-orang kafir telah berkumpul, bersekongkol, bersekutu untuk menghancurkan kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apakah mereka takut? Tidak. Maka fazadahum imanan. Justru ancaman seperti ini membuat keimanan mereka semakin kuat, semakin kokoh, semakin tinggi. Wa qalu, dan orang-orang beriman saat itu, Nabi alaihi salatu wasallam beserta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, justru berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di doanya Ibu Bapak-bapak, saat kita dalam kondisi terjepit, dalam kondisi genting, secara prinsip perhitungan manusia mungkin kita sudah kalah, sudah lemah. Jangan lupa Allah maha kuat, Allah maha menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah zat terbaik yang memberikan pertolongan. Jadi sudah pasrah bawaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyerahkan kepada kekuatan, kemampuan, ya, kehebatan pribadi, bukan, tapi serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'. Akhirnya mereka menang dengan karunia dari Allah, dengan nikmat dari Allah, tanpa mendapatkan bahaya sedikit pun. Ancaman-ancaman dari orang-orang kafir saat itu tidak berpengaruh, jemaah. Wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Mereka mengikuti karunia dari Allah, dan sungguh Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ini hasil dari orang yang yakin dan tawakal kepada Allah. Allah kasih pertolongan. Ini contoh kasus, kisah nyata real yang secara nalar mungkin berat, tapi Allah Maha Kuasa. Contoh keyakinan dan tawakal yang betul-betul, silakan nanti dilihat di dalam Al-Quranul Karim. Apalagi kisah lebih detailnya dalam sirah Nabi SAW beserta sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalau tadi contoh kisah teladan untuk kita ambil faedah dan pelajaran, ini perintah, dan bertawakallah engkau kepada siapa? Dirimu, ya, pemimpinmu, kekuatanmu, hartamu, ilmumu, senjatamu, kemampuanmu, bukan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang kalau sudah memiliki tawakal yang paripurna jemaah, pastilah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Makanya kalau punya ilmu, jangan mengandalkan ilmu, jangan. Punya senjata, punya kekuatan, punya harta, punya kekuasaan, punya kemampuan, jangan sekali-kali mengandalkan kepada hal-hal tadi, tapi bertawakallah hanya kepada Allah. Apa kita enggak berusaha? Ya betul berusaha. Kita butuh ilmu, butuh kekuatan, butuh harta, butuh kemampuan, iya. Tapi itu sekedar usaha. Tawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal kepada selain Allah, namanya syirik. Contoh orang yang sakit, dia berobat, dia bertanya kepada dokter, ya, dia berusaha menyembuhkan, berusaha berobat. Itu sekedar usaha. Tapi minta sembuhnya kepada siapa? Allah. Tawakalnya kepada siapa? Allah, bukan kepada dokter, bukan kepada obat. Sama juga ketika tadi makan sahur, ya, wah, udah orang sahur, udah orang kuat, enggak. Kalau memang enggak sahur kuat, bertawakal kepada Allah. Tapi mengapa makan sahur? Ya karena diperintah, mengandung keberkahan supaya membantu kita kuat dan seterusnya. Tapi kekuatan itu bukan dari nasi, bukan dari minum, bukan dari lauk, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah prinsip seorang mukmin. Bertawakal hanya kepada Allah. Ini kalimatnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu hendaknya bertawakal. Usaha tetap jalan, tapi jangan sampai kita bertawakal kepada selain Allah. Kemudian, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini penting, prinsip seorang mukmin. Jika kau sudah punya azam, punya tekad, punya niat untuk melakukan sesuatu yang benar, yang baik, tawakal kepada Allah. Kalau kita ini sebentar-sebentar melihat nanti gimana ya, modalnya cuma segini, kemampuan saya cuma segini, wah jangan lihat itu. Yang penting jalur kita sudah betul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat banyak sekali, ya, perintah supaya kita bertawakal. Kalau tadi contoh kasus, ya, orang bertawakal kepada Allah sukses. Ini perintah kita supaya kepada kita supaya bertawakal. Lalu apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertawakal? Ini dia. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini dia. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Dah, ini janji Allah, dan Allah kalau berjanji tidak mungkin diingkari jemaah. Yakin, tawakal kepada Allah, Allah pasti mencukupi, Allah pasti memenuhi. Begitu dia. Dan masih banyak ayat yang sebenarnya berkaitan dengan masalah tawakal ini. Mari kita lihat beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab ke-7 ini berkaitan dengan masalah keyakinan dan tawakal. Jadi ayat-ayat janji Allah yang betul-betul dipenuhi, kemudian perintah bertawakal, kemudian kabar gembira bagi orang-orang yang bertawakal. Apa itu? Dipenuhi, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hadis yang disebutkan di bab ini, tapi tidak kita baca semuanya. Silakan nanti dicek kembali di buku Riyadhus Shalihin. Kita baca yang pendek-pendek saja, ada sebagian yang panjang. Hadis yang kedua pada bab ini, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ini salah satu teladan, contoh sekaligus bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam praktek kehidupan sehari-hari, bagaimana beliau bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berserah diri. Wa bika amantu, hanya kepada Engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu, kepada Engkau aku serahkan seluruh urusanku. Wa ilaika anabtu, hanya kepada Engkau aku kembali. Wa bika khasamtu, hanya mohon pertolongan kepadamu ya Allah ketika aku punya persoalan. Allahumma a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung kepada kemuliaan. La ilaha illa anta, tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Antudillani, agar Engkau tidak menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la tamut, Engkaulah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin dan manusia itu pasti mati. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti tadi. Apa? Doa kepasrahan yang paripurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada makhluk, termasuk kepada jin, kepada manusia, tidak. Tapi bertawakallah hanya kepada zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Demikian contoh doa Nabi alaihi salatu wasallam. Sekali bernabi pun doanya seperti ini. Tidak mengandalkan ilmu beliau, tidak mengandalkan kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan rasul, tidak. Sehebat apapun beliau manusia biasa. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita jemaah. Sekali bernabi aja masih bertawakal kepada Allah. Hendaknya kita lebih seperti itu. Baik, hadis berikutnya An Ibni Abbas radhiyallahu anhu, masih juga dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Kalimat ini dulu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar. Kisah Nabi Ibrahim sudah ma'ruf jamaah, semua orang paham, semua orang tahu. Dulu Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup, ya, dan tetap hidup. Tidak ada satupun yang terkena api, karena apinya dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa? Salah satu doa yang dipanjatkan oleh beliau apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Logikanya jamaah, orang kalau sudah dilempar ke dalam kobaran api, apa yang terjadi? Menurut perhitungan manusia, bukan hanya gosong Pak, jadi abu. Ya, kalau gosong masih mending, masih ada bentuknya, pasti habis dah. Orang-orang yang dibakar itu habis jadi abu. Itu logika manusia. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam pasrah, kenapa? Secara perhitungan manusia sudah tidak mungkin melawan. Bagaimana melawan? Sendirian, sudah ditangkap, ya ada api yang menyala, dilempar, mau gimana lagi? Gak sudah, tak bisa berbuat apa-apa. Hanya satu yang bisa dikerjakan, yakin dan tawakal. Nah ini dia. Ternyata keyakinan dan tawakal itu menjadi sebab Allah kasih pertolongan. Dan itu di luar nalar jemaah. Maka jangan pernah kita mengandalkan diri kita. Jangan sombong, jangan merasa hebat, tapi yakinlah kepada Allah. Begitu pula waqala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu
Ini juga doa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika sudah dikepung, sudah diancam oleh orang-orang kafir dengan bersekongkol mereka dari segala macam dan model mereka bersekutu untuk menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Secara logika sudah pasti kalah. Tetapi ketika tawakal itu paripurna sampai puncaknya, maka Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas juga, kana akhiru qauli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim tentu berdoa kepada Allah, dan ucapan terakhir, doa atau kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat itu adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik pemberi pertolongan. Ini kondisi kalau sudah terjepit, ini Pak Bu, doa kita. Doa yang jangan dilupakan. Selalu dibaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, pasrah. Kalau sudah begitu Allah nanti ya akan menolongnya. Jadi ini betul-betul real, nyata, bukti yang tidak bisa diingkari. Apa itu? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai teladan buat kita. Nabi Muhammad SAW uswah hasanah, Nabi Ibrahim juga uswah bagi kita. Sehingga jangan dilupakan ini doa. Di antaranya Bapak Ibu Bapak yang perlu kita hafal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu dia. Barangkali dalam praktek kehidupan sehari-hari kita ini kadang sudah dizalimi orang, sudah mentok usahaku, sudah gak mampu aku lagi, sudah pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Seperti itu. Berikutnya hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Kalau ada orang-orang yang masuk surga itu, ternyata apa sebabnya? Karena hati mereka itu seperti hati burung. Apa maknanya? Qila ma'nahu, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimaksud apa? Karena mutawakkilun, mereka adalah orang-orang yang punya hati yang pasrah, tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih, tidak ada noda-noda kesombongan, tidak ada kesyirikan, tawakal kepada menggantungkan harta, menggantungkan kekuatan, ilmu, makhluk, tidak. Tapi hati yang betul-betul dia pasrah, bongkoan, yakin sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila qulubuhum raqiqah. Ada yang menyatakan bahwa hati mereka itu lembut. Orang yang bertawakal, orang yang hatinya lemah lembut, itu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hadis yang berkaitan dengan contoh, teladan, bahkan sebab Allah masukkan seseorang ke dalam surga. Allah tolong karena apa? Tawakalnya yang paripurna. Bahkan ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki jiwa yakin dan tawakal sepenuhnya kepada Allah, itu diberi jaminan rezeki yang cukup. Tetapi ingat, yakin dan tawakal bukan berarti tidak berusaha. Yakin dan tawakal itu konsekuensinya usaha. Usaha harus diiringi dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah. Kalau kita berusaha lalu mengandalkan usaha kita, nah ini tidak betul. Sombong kita, bisa-bisa terjebak dalam kesyirikan.
Tapi orang yang bertawakal, orang yang yakin tapi nggak berusaha, ini juga omong kosong. Karena kita diperintah dua-duanya, diperintah berusaha, diperintah bertawakal. Jangan salah satunya saja, dua-duanya diamalkan. Nih lihat, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ma'nahu tadhhabu awwal an-nahar khimasan ay dhamirat al-butun min al-ju' wa tarji'u akhir an-nahari bitanan ay mumtali'at al-butun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian betul-betul bertawakal, pasrah hanya kepada Allah dengan sepenuhnya, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ini salah satu kabar gembira bagi orang yang bertawakal 100% kepada Allah. Allah kasih rezeki. Diibaratkan seperti apa? Kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bukan burung di sangkar ya, bukan burung dalam sangkar, burung yang hidup di alam liar. Ya, perhatikan baik-baik ibu-ibu, bapak-bapak. Pagi hari taghdu khimasa, pagi hari itu penjenengan kalau amati burung itu mesti apa? Temboloknya kosong. Begitu sore hari ternyata sudah penuh. Dari mana itu? Apakah punya modal duit? Tidak jajan dia, tidak pergi ke warung dia, ya, tidak punya duit, tidak punya ini. Tapi apa? Kata orang Jawa, sopo sing obah bakal mama. Perhatikan ini, prinsip tawakal dalam Islam itu berusaha. Dari mana tahu? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, jika kalian 100% bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut thair, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Tapi ingat, apakah burung itu hanya diam saja di sangkarnya? Ya maaf, di sarangnya? Tidak. Perutnya, temboloknya kosong, tapi dia pergi. Dia terbang, mengepakkan sayapnya, tidak tahu kemana. Pokoknya berusaha. Dengan modal apa adanya, dia tawakal kepada Allah, dia berusaha sesuai dengan kemampuannya. Berarti tawakal itu harus diimbangi dengan usaha, diiringi dengan usaha. Usaha seberapa? Sesuai kemampuan masing-masing. Artinya orang bertawakal itu orang yang rajin, giat berusaha. Tetapi dia mintanya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, bukan dengan usaha dia. Oh, aku dapat ini karena aku pinter, karena aku rajin, karena aku modalku banyak. Enggak. Rezeki itu Allah yang ngasih. Semua nikmat itu Allah yang ngasih. Itulah prinsip menggabungkan tawakal dan usaha. Harus betul ibu bapak, jangan sampai keliru. Mohon maaf, orang-orang kafir dia hanya mengandalkan usaha. Kecerdasannya, ilmunya, kekuatannya, modalnya, skillnya, dan ini. Iya. Kalau orang malas hanya mengandalkan tawakalnya. Orang mukmin tawakal, yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah, dia berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan lihat orang lain. Dia mungkin badannya kuat, badannya besar, modalnya banyak. Ya urusan dia. Aku mampunya seperti ini, yang aku miliki seperti bismillah. Seperti itu seorang muslim. Sehingga Allah akan kasih rezeki sebagaimana burung yang diberi rezeki. Pagi hari temboloknya kosong, sore hari sudah penuh. Di mana dia cari?
Nggak ada kantornya dia kerja di mana, nggak ada dia, nggak ada pabriknya di mana, nggak tahu. Pokoknya terbang cari makan. Tawakal kepada Allah karena yakin Allah akan memberi rezeki di usaha itu. Ini prinsip ibu bapak dalam segala kita berpuasa pun demikian. Termasuk bukankah kita masuk surga karena rahmat Allah? Bukan karena amalan kita, tapi kita diperintah supaya beramal. Kalau begitu nggak usah beramal. Tidak, kita tetap beramal karena dengan sebab amal itu Allah akan kasih rahmatnya kepada kita. Tapi kita tidak bisa mengandalkan amalan kita jemaah. Surga itu mahal, terlalu tinggi, terlalu berat. Tetapi kita berusaha semampu kita. Dengan sebab itu Allah akan kasih rahmat buat kita. Lalu Allah masukkan kita ke dalam surga. Jadi nggak boleh kita ini mengandalkan amalan kita. Wah, aku sudah puasa, sholat tarawih, khatam sudah berapa kali Pak? Tidak bisa mengandalkan tuh aku sudah infak, sudah ini macam. Tidak bisa itu. Nabi SAW, manusia paling bertakwa pun tidak bisa membeli surga, tidak bisa mengganti surga, tidak bisa. Nabi masuk surga karena rahmat Allah. Itu Nabi yang amalannya, masya Allah, tidak bisa kita hitung. Seluruh ibadah umat Islam beliau dapat pahalanya karena beliau yang pertama kali menyampaikan. Itu pun tidak bisa beli surga, apalagi kita jemaah. Tetapi kita mengharapkan, yakin, tawakal hanya kepada Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kita berusaha semampu kita pun dalam segala hal kita demikian prinsipnya. Yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, berusaha sesuai kemampuan kita. Sehingga tidak ada orang muslim itu yang malas. Nggak ada orang muslim itu yang penganggur, tidak boleh. Tidak boleh menjadi pemalas, tidak boleh jadi penganggur, tidak boleh lokro, tidak boleh minder, tidak boleh mundur. Tapi juga di sisi lain tidak boleh sombong, tidak boleh umum, tidak boleh kumedi, tidak boleh mengandalkan diri. Nah, inilah prinsip seorang mukmin. Luar biasa. Ya, satu sisi etos kerjanya luar biasa, semangatnya luar biasa, bekerja, belajar, berkarya, beraktivitas, beribadah, masya Allah. Tapi dia nggak boleh mengandalkan dirinya. Dia tawadhu, dia rendah hati, dia pasrah hanya kepada Allah, dia yakin hanya kepada Allah. Coba kalau semua orang seperti ini jamaah, indah umat ini. Ya, dan pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini contoh ya, orang bertawakal yakin kepada Allah dikasih rezeki di dunia. Jadi jangan khawatir. Termasuk melihat mungkin kondisi saat ini, aduh krisis, ada orang bilang krisis ekonomi, apalagi apa istilahnya lain, resesi dunia, apalagi macam-macam deh pokoknya. Ya, jangan minder, jangan mundur. Bukankah kita punya Allah Zat yang Maha Kaya, Maha Kuat? Begitu saya tawakal kepada Allah. Kemudian nih contoh yang lain ibu bapak, dalam sekarang ini godaan, rintangan, gangguan, fitnah, masya Allah. Nih jangan lupa ini, ya, termasuk kita ibu bapak, putra putri kita keluar rumah ke sana kemari, hati-hati sekarang. Ya, syaitan banyak sekali dari kalangan jin maupun manusia yang siap memangsa, menggoda, menyesatkan umat manusia. Khawatir enggak kita punya anak? Khawatir nanti anakku begini begitu, pergaulan macam-macam. Betul, itu sebuah kekhawatiran yang lumrah. Tetapi jangan kemudian berlebihan. Bukankah kita punya Allah? Kita ajari diri kita tawakal kepada Allah. Setiap keluar dari rumah, pasrahkan kepada Allah. Anak kita keluar dari rumah, nah jangan lupa berdoa. Pasrahkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha, tetapi pasrahkan sepenuhnya. Ini dia doa yang dianjurkan setiap kali kita keluar rumah. Ibu bapak yang belum hafal siapa? Loh iya, yang belum hafal, jujur nih puasa loh. Bu, Pak, yang belum hafal doa keluar rumah, tidak ada? Betul, nanti saya tes loh ya. Tak tunjuk nanti kalau nggak bisa bayar denda ini. Mulai kemana pengajian yang gue denda Pak. Ya. Baik, nanti termasuk ujiannya itu. Ini ada surprise ya. Insya Allah. Ini kita lihat.
An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yakni idza kharaja min baiti. Ini dia. Ibu bapak, prinsip seorang muslim, jangan remehkan doa. Dan jangan sekali-kali kita ini lepas dari tawakal kepada Allah. Jangan. Sesaat pun tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah. Makanya ada doa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, fala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan sampai sedetik pun, sesaat pun kau serahkan diriku pada diriku sendiri. Artinya apa? Kita harus selalu bertawakal kepada Allah, jemaah. Jangan sampai sesaat pun kita lupa. Ini salah satu doanya. Barang siapa berdoa setiap keluar dari rumah, pokoknya kemana saja, ibu keluar dari rumah, bapak keluar dari rumah, doa ini. Entah ke masjid, entah ke kantor, entah ke tetangga, entah ke sawah, kemana saja keluar dari rumah, maka doa ini. Jangan lupa. Gimana bu, pak? Bismillahi, terus tawakkaltu ala Allah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dah itu saja. Jangan pernah lupa. Ajari putra putri kita. Contoh, anak kita mau sekolah, mau pergi main, jangan lupa. Ya, selalu ditalkin, selalu diingatkan anak-anak kita. Misalnya kita bawa anak kita satu mobil, ayo nak, jangan lupa doa. Keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau dia naik kendaraan sendiri atau jalan kaki, nah jangan lupa baca doa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus talkin begitu, supaya apa? Anak kita ini betul-betul dia menjiwai setiap saat, dia tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua punya tanggung jawab, ibu bapak, jangan biarkan hanya nyanyi sanunai. Hati-hati yo, bukan hanya itu iya, tapi yang paling penting apa? Nasihat jangan lupa nak, yang menjaga engkau Allah. Orang tuamu sudah di rumah, kau sudah lepas. Orang keluar dari rumah sudah nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, jaga anakku. Seperti itu ibu bapak, ini pendidikan luar biasa. Dan ini harus diterapkan setiap saat. Jangan lupa derbingil terus, ya, mentalkin terus putra putri kita, diri kita. Mau kemana saja ingatkan, ya, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hanya menyebut nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada pertolongan, daya dan kekuatan kecuali semata-mata pertolongan dari Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada kekuatan yang bisa menolak mudarat kecuali pertolongan dari Allah. Sehingga ketika penjana mau bekerja, gak bisa mengandalkan dirinya. Wah, aku punya skill, punya kemampuan, punya alat, punya ini, dah. Tapi kemampuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca seperti ini, ibu bapak, perhatikan baik-baik, diberi bunga, kabar gembira. Apa itu? Yuqalu lahu budita wa kufita wa wuqita. Berarti engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi oleh Allah, dan engkau dijaga. Nih bu, pak, orang yang keluar rumah membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, diberi petunjuk sehingga kemana-mana nanti dia akan aman, tidak akan tersesat. Diberi kecukupan dan diberi penjagaan. Coba, apa enggak senang seperti itu? Setiap keluar rumah jangan lupa. Kemudian watanaha anhu syaitan, setan nyingkir ibu bapak. Takut sama kita. Jenengan meskipun badan kita kecil, krempeng, lemah, gitu, sudah sakit-sakitan, batuk-batuk, puasa lagi, tadi pagi nggak sahur, setan takut, betul. Mengapa? Karena kita dijaga, diberi petunjuk, dicukupi oleh Allah. Meskipun gagah, gede, rewok, wow, sangar, tapi dia keluar tidak baca ini, setannya nguntit terus dia. Iya, setannya pergi, masya Allah. Kemudian dia ketemu sama temannya, setan, gitu ya. Ketemu sama temannya, ya. Apa dia? Kaifalaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana engkau bisa menggoda si orang ini? Karena dia telah diberi petunjuk, dicukupi dan dijaga oleh Allah. Tidak bisa. Mengapa jamaah? Karena dijaga, dicukupi dan diberi petunjuk oleh Allah. Setan tidak bisa yang menembus pertahanan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali mengandalkan diri kita.
Apalagi problem kita banyak, persoalan kita banyak, mungkin yang gak suka kita banyak, mungkin orang yang ingin menzalimi kita banyak. Berdoalah kepada Allah senantiasa ibu bapak, ajari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, jangan lupa dibaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini bab tentang tawakal. Jam berapa sekarang? Jadwalnya jam berapa? Sudah lewat. Sudah lewat. Satu lagi. Ya, kalau di Google belum, ini masih ada satu bab lagi. Iya. Wah, lagi suwe men nih. Ya tawakal saja kepada Allah. Tawakal lah yang rampung deh. Ya. Ini satu bab, satu hadis lagi nih. Bu Bapak, perhatikan baik-baik. Ya, jadi orang yang tadi ya, salah satu dari hadis tadi, kalau kita tawakal sama Allah, Allah kasih rezeki. Kalau kita tawakal sama Allah, Allah kasih petunjuk, kecukupan dan perlindungan. Nih, apa yang kita cari? Dapat rezeki, dapat keamanan, dapat petunjuk, dapat kecukupan. Apa yang kita cari? Dan salah satu sebabnya apa? Tawakal kepada Allah. Ini dia ibu-ibu, bapak-bapak, ada satu hadis. Hadis ini berisi kisah. Jangan remehkan orang yang bertawakal kepada Allah. Dari Anas radhiyallahu anhu, kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara, kakak beradik. Ya, kakak beradik. Wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kakak beradik ini, yang satu suka belajar, rajin mendatangi majelis taklim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, jadi jangan remehkan orang yang menghadiri majelis taklim. Orang yang suka ngaji, apalagi emak-emak yang suka ngaji, jangan dilarang. Ya. Masa Bune mau ngaji terus. Ya justru dengan ngaji itu jadi paham. Ya. Bapak-bapak juga ngaji, ibu-ibu ngaji, semuanya ngaji. Ini pentingnya orang ngaji. Ya. Ini pentingnya orang ngaji dan tidak boleh meremehkan orang ngaji. Apa kok ketemu kalau mantu? Daripada gitu mendingan kerja. Tadi surah 1 jam. Kalau bekerja, beraktivitas, bikin ini, bikin itu, bikin kue, 1 jam dapat berapa? Dijual sekian. Oh, ini kan ekonominya begini-begini. Tidak, duduk bermajelis ilmu mendatangkan rezeki. Bukan kamu enak nus bendino ngaji baru rasa kerja. Oh, enggak gitu. Ya, salah. Tapi lihat, perhatikan nih. Dua bersaudara, satu suka ngaji, selalu mendatangi majelis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya kerja. Ya namanya dua bersaudara, satunya belajar, satunya bekerja. Kemudian lama-lama fasyaka al-muhtarif akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama yang satunya tadi yang bekerja itu yang mikir, loh kok penak mendek kowe? Atau mungkin masnya, mas kok penak menjenengan bendina mung ketemu belajar ilmu sementara saya bekerja keras. Dia adukan kepada Nabi, ya Nabi, ini saudara saya setiap hari cuma ngaji, belajar, sementara saya kerja. Ini bagaimana? Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi engkau diberi rezeki, diberi harta yang banyak itu disebabkan oleh saudaramu yang suka ngaji. Masya Allah. Jadi ini manajemen di rumah ibu bapak. Kalau ibu punya putra berapa pak? 10. Kok ketawa ibu-ibu? Misalnya punya anak 2, jangan semuanya disuruh kuliah di fakultas ekonomi. Satunya di fakultas agama, satunya di fakultas ekonomi. Apa? Lan jenengan tidak mengarahkan dulu. Berarti bapaknya dulu nggak ngaji. Ini sekarang baru tahu manajemen rumah tangga. Iya, anak kita jangan semuanya. Nah, kamu yang biar kamu jadi orang kaya, jadi pejabat. Lah yang ngaji mana? Ada sebagian itu yang getun, anakku semuanya jadi dokter, jadi ini, ya, jadi itu, sugih kabeh, tapi yang paham agama mana? Nah, ini penting ya. Dua bersaudara, satu mendalami ilmu agama,
satunya bekerja. Karena penting. Ternyata ketika yang bekerja tadi mengadu, ya penak belajar. Siapa yang bilang belajar itu penak? Ya seorang kuasa itu. Coba misalnya jenengan itu belajar suruh S1, S2, S3, momen itu mendingan kerja. Berat. Tapi kata Nabi, ketika yang bekerja tadi mengadu, la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi engkau diberi rezeki oleh Allah disebabkan oleh saudaramu yang suka mengaji. Masya Allah ibu bapak. Jadi ini luar biasa. Jadi orang yang belajar, orang yang menyerahkan waktunya untuk agama Allah, bertawakal kepada Allah, jangan dikira gak bermanfaat. Justru itu yang sangat bermanfaat. Ya, jadi Masya Allah jemaah, ini satu pelajaran penting bagi kita bahwa umat Islam harus yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan ini tauhid. Gak boleh bertawakal kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, syirik. Minta kekuasaan kepada selain Allah, syirik. Minta jodoh, minta anak, minta sukses, selamat kepada selain Allah, syirik. Tawakal hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, yakin kepada Allah, diimbangi dengan usaha yang benar. Begitulah prinsip seorang muslim. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita baca tadi pada bab ke-7 Riyadhus Shalihin, babul yaqini wat tawakkul, menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya di atas keyakinan, keimanan dan tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan memberi kita penjagaan, bimbingan dan petunjuk serta kecukupannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma faqihna fid din waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna al-istiqamah 'ala al-imani wat tauhid wal yaqin wat tawakkul warzuqna husnal khatimah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.